Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Cis semua, apa kabarnya? Baik-baik saja, harus baik-baik saja. Nah, kenapa Bayu Kibo ngomong seperti itu? Karena nih teman Cis, di program kesayangan teman Cis semua, Champs Inspiration, sekarang it's show time. Bahasa Inggris lagi aja nih Bayu Kibo nih, it's smart people nih. Bakal kita akan ngobrol-ngobrol sama teman kita yang berprestasi. Tadi kan Bayu Kibo udah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Cis semua. Apa kabarnya? Itu adalah nada-nada pidato, nada-nada dai cilik. Nah, tapi sebelum ngobrol sama narasumber kita, Bayu Kibo ingin mengucapkan dulu buat teman Cis semua, selamat kembali ke sekolah dengan tahun ajaran yang baru. Ada yang baru naik ke TK, ada yang baru naik ke sekolah dasar, naik ke SMP, ke SMA, dan jenjang-jenjang selanjutnya. Semangat untuk belajarnya, semangat untuk meraih cita-citanya. Dan sekarang juga nih, ada teman Bayu Kibo yang waktu bulan apa sih kita teh? Public speaking teh? Juni. 16 Juni nih ya. Sudah mengikuti public speaking yang dimana temen aku ini selalu berdoa, ya Allah aku kapan syuting ya Allah. Ya Allah kapan aku syuting ya Allah. Ya Allah aku pengen syuting banget. Sekarang akhirnya di sebelah Bayu Kibo yang siap menemani Bayu Kibo sampai 1 jam ke depan untuk ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita. Ada siapakah gerangan? Coba perkenalkan dulu dong. Nama lengkapnya siapa kamu? Halo, nama aku Glisel. Nama lengkap aku Glisel Hana Felicia Galwiani Iriani. Panggilan di rumahnya apa? Panggilan di rumahnya kakak. Kakak. Kalau di syuting ini sekarang nih, pengen dipanggil kakak, pengen dipanggil Grisel, atau pengen dipanggil apa? Glisel aja. Grisel aja. Grisel umurnya berapa sekarang? 7. 7 tahun. Kelas berapa sekarang? Kelas 2D. Kelas 2D. Sekolah di mana? Di SD Istiqomah. SD Istiqomah. Di sini di studio ini ya. Sekolahnya di studio ini ya. Kelas 2D. Berarti sekarang udah masuk sekolah belum? Udah masuk sekolah. Udah belajar apa aja? Belum belajar. Masih Belum MPLS. Kepanjangan MPLS apa? Gak tahu. Oke, bagus sekali. Karena kan kelamaan liburannya. Liburan kemana? Ke Grisel? camping. Camping sendiri? Enggak. Berburu rusa? Enggak. Camping. Sama siapa aja campingnya? Sama bunda, ayah, sama adik. Hobi emang camping atau ada hobi lain selain camping? Hobi lainnya adalah main game. Main game. Game apa kalau boleh tahu? Tom Goldland. Wow, game anak muda ya. Zaman kita Tetris ini. Tetris sama snake ular ya. Hobi nyanyi enggak? Enggak. Nih, teman kita di sebelah Grisel ada yang hobinya nyanyi, dapat hadiah sama piala. Hobi ceramah enggak kamu ceramah? Hobinya diceramahin bunda ya. Hobi ceramah enggak? Pidato? Enggak tahu. Nih, sebelah Grisel juga ada yang hobi ceramah, hobi pidato, sama bernyanyi. Hadiahnya udah banyak banget, pialanya udah banyak banget. Kita kasih tahu dulu dong, bacain nomor 1 dulu dong. Halo, apa kabar? Hari ini semakannya podcast. Kalau dipresentasiin berapa persen? Untuk podcast hari ini saya beri 100%. 100% tepuk tangan dulu dong, semangatnya dong. Grisel berapa persen Grisel? 100%.
100%. Bohong. 100%. 100% asli. Iya. Oke, berarti aku juga harus 100%. Nomor 2, Grisel. Kenalin diri dulu dong, nama lengkapnya siapa? Biasa dia panggil apa? Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Keisha Mutiara, biasa dipanggil Kay. Nomor 3. Kelas berapa dan sekolah di mana? Saya kelas 6 SD, saya bersekolah di SDN 153 Taruna Karya. Kalau Boleh sok bacain lagi. kalau boleh pilih, lebih suka dipanggil penyanyi cilik atau dai cilik? Menurut saya, sebagai penyanyi cilik sepertinya saya sudah sering tampil menyanyi. Untuk dai sebenarnya kemarin tuh waktu lomba kelas 5 itu baru pertama kali, tapi alhamdulillahnya sudah mendapatkan juara 2. Jadi kalau ditanya pengen jadi penyanyi cilik atau dai, disebutnya penyanyi cilik aja. Tapi Kay, sebelum itu suka bernyanyi dari siapa sih? Mama suka Sebenarnya- nyanyi, Mama. Suka? Papa? Enggak, Papa enggak. Papa sukanya Suka apa? Papa? fales. Suka males, suka males. Fales. Kan aku, Mama suka bernyanyi, melihat Mama menyanyi, Papa males. senang dia. Senang terus dia. Dari umur berapa sih? Dari kelas 1 SD. berarti Dari 6 kelas 1 tahun. SD. Terus mengenal yang namanya bernyanyi dari mana sih? Waktu itu aku emang suka nyanyi-nyanyi aja gitu kalau di rumah atau karena mamaku tuh pengen mungkin biar lebih bagus lagi bernyanyi atau tekniknya, jadi akhirnya aku dilesin. Oh, sekolah les juga. Iya. Boleh dong sebutin dulu sekolah lesnya di mana kalau boleh tahu? Saya les di Purwacaraka Musik Studio. Oh, Purwacaraka. Sate Maranggi. Oh, Purwakarta. Sorry. Sorry, salah. Dari umur berapa lesnya kalau boleh tahu? Pokoknya dari September tahun 2023. Tahun 2023 emang disekolahin sama mama atau emang udah dari kayak sendiri udah mama aku pengen sekolah nyanyi deh atau dari Disekolahin sama mama. disekolahin sama mama. Kalau boleh tahu nih, waktu umur 1 tahun ya kayak suka nyanyi ya? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Lagu pertama yang dinyanyiin sebelum les. Lagu Setinggi Langit dari Naura. Oh, boleh dinyanyiin refnya? Oleh kayak Sedikit aja. aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Kalau Grisel di rumah suka nyanyi apa? Suka nyanyi Jumbo Ais, coba nyanyiin dulu Jumbo. sedikit. Boleh sedikit sok. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman lahir. Luapkanlah saja bila halus menangis. Bagus semuanya. Benar-benar keren banget. Berarti kamu hobi bernyanyi. Ya? Nanti lesin Purwacaraka ke mama. Mama barengin sama Keisha gitu ya. Oke? Selain bernyanyi kamu suka masak nggak? Suka bantuin mama masak. Wais, mama suka masak apa? Chicken popcorn. Chicken popcorn. Bola-bola susu? Belum pernah. Belum pernah. Kalau Keisha, hobi apa aja selain bernyanyi? Menggambar, Menggambar, terus terus ngedengerin musik. mendengarkan musik udah pasti karena penyanyi. Terus Udah situ aja. kalau boleh tahu nih, teman Cis juga nih, ada nggak sih teknik-teknik dasar untuk seperti aku nih yang awam banget untuk bernyanyi, biar jadi penyanyi handal gitu? Oh ada. Nah, Jadi kita bareng-bareng latihan nih, Grisel. biasanya sebelum tampil atau sebelum nyanyi itu ada pemanasan vokal, disebutnya vocalizing. Oke. Jadi misalnya dari nada rendah ke nada tinggi. Misalnya kita ngegunain huruf fa. Jadi kayak kita mulai kayak fa 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 fa
fa. Nah, ikutin dulu kamu, fa. Latihan biar kita jadi penyanyi. Udah itu baru aku. Fa. Bagus, aku sekarang. Fa. Ini temboloknya harus ada ya. Ini suara aku ada di tembolok sini. Itu namanya apa tadi? Vocalizing. Vocalizing. Selanjutnya. Ada lagi, jadi kayak ini kayak seru ya harusnya. Jadi kayak ninnen no ha ha ha, ninnen no ha ha ha, ninnen no ha ha ha, ninnen no ha ha ha. Oh, dari nada rendah Ya. dulu. Grisel, dari nada rendah dulu ya. Beda, kalau beda boleh kan? Harus sama. Bu guru harus sama. Bu gurunya nana-nana. Katanya. Harus sama. Sok, harus sama dulu. Dan contoh pelan-pelan. Ninnen no ha ha ha, Ikutin. Oke. Naik lagi ke tinggi. ninnen no ha ha ha, Ninen no ha ha ha, ninnen no ha ha ha, ninen no ha ha ha, ninnen no ha ha ha. ninen no ha ha ha. Nah, Grisel, ajarin aku. Nggak mau. Ajarin aku sekarang. Ya udah dari Keisha aja. Ninnen no ha ha ha, Ninnen no ha ha ha. ninnen no ha ha ha, Ninnen no ha 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 ha. ninnen no ha ha ha, Ninnen no ha 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 ha. ninnen no ha ha ha. Ninnen no ha ha ha. Ada aja deh. Kita nggak berbakat ya kita ya. Udah nggak tuh tadi. Ya. Ada lagi nggak teknik-tekniknya? Ada, jadi misalnya ngomong ca tapi dari tinggi kayak ca 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 ca. Grisel Gitu masih terus. jago ini. Asli, Grisel masih jago banget asli. Coba Grisel. Ca 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 ca. Bagus, tapi itu dari nada rendah ke tinggi. Dari nada tinggi ke rendah gitu. Ca. Benar? Ya benar, Bang. Oke, selanjutnya? Selanjutnya biasanya kayaknya masih banyak ya, cuman emang aku suka kadang-kadang tuh kalau di rumah juga suka pemanasan sendiri gitu. Oke. Soalnya ada juga kayak mi mama 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 mama. Nah itu kayaknya kita nggak usah ikutan, susah itu ya. Nggak usah itu. Grisel, tolong bacain nomor 9. Bagaimana rasanya saat nama kamu dipanggil sebagai juara? Nah itu dia ya. Kalau nama aku dipanggil sebagai juara, pastinya aku senang gitu, terus bangga karena selama ini ternyata yang aku pelajari itu nggak sia-sia gitu. Awal mula ikut lomba umur berapa? Pas awal mau ikut lomba juga pas pertama masuk ke Perwacaraka. Nah awalnya nyanyi juga sama, nyanyi Setinggi Langit. Oke. Cuman waktu itu kondisi akunya lagi nggak fit, terus lagi batuk juga gitu. Jadi pas tampil kata mama udah tampil aja gitu. Jadi pas tampil suara akunya juga habis serak-serak gitu, jadi dibantu tadi. Waktu pertama deg-degan banget nggak sih? Deg-degan banget pastinya. Nah ada tips dan triknya nggak sih? Tips and triknya gitu biar kita temanci semua kalau misalnya mau ikutan lomba, mau presentasi, mau jadi co-host seperti Grisel, ada tips and triknya biar nggak deg-degan dan percaya diri nggak sih dari Keisha sendiri? Ada, jadi ada tekniknya. Yang pertama ambil nafas 8 detik. Ambil napas 8 detik. Terus tahan 8 detik. Terus hembusin 8 detik. Bener loh, langsung percaya diri kita ya. Wow, kita percaya diri. Terus itu pernapasan. Ya, jadi sebenarnya teknik-teknik itu aku juga dapatnya dari pelajaran public speaking juga. Terus nanti tinggal senyum aja. Kalau udah mau tampil tarik nafas kayak tadi, terus senyum, dah langsung mulai.
kalau ada teknik-tekniknya itu teknik-teknik dalam pernapasan, terus juga teknik-teknik biar percaya diri. Tapi dari Keisha sendiri nih, ada makanan minuman gak sih yang membuat Keisha jadi percaya diri? Kalau aku makan udah pasti ya gorengan, bala-bala, gehu yang membuat aku kalau nggak ada makanan itu, aduh jadi kayak ada yang kurang gitu. Kalau Keisha sendiri, Pernah makan bakso gak? bakso itu mah saudara aku, bakso mah itu mah udah jadi makanan sehari-hari, bakso mah. Jadi kalau misalnya mau tampil atau misalnya mau nyanyi, aku bisa minum air hangat dulu gitu. Suka bawa dari rumah. Terus kalau makanannya sering-sering aja makan telur biasanya. Makan telur rebus, dadar, ceplok, Rebus. rebus harus yang rebus-rebusan, Grisel. Tapi kalau makanan favorit selain untuk latihan dan lomba nih, 5 makanan favorit. Makanan favorit mie ayam. Mie ayam. Terus Wah, ayam jauh dari vokal ya. Mie ayam. Terus ayam goreng. Ayam goreng. Terus dimsum. Dimsum. Bakso. Terus Terus mie tek-tek. mie tek-tek. Minumannya 5. Minumannya es Milo. Es Milo. Maca. Maca. Wah, bagus tuh buat tenggorokan, bagus asli. Asli semuanya bagus. Es Milo, maca, mama. Bagus. Kopi susu. Kopi susu. Terus air putih. Air putih. Air kelapa. Air kelapa. Air putih mah udah untuk diminum sehari-hari atau Keren banget, Grisel. Coba aku pengen nanya, 5 minuman favorit Grisel. air putih. Terus Tunggu. Lemon tea, lemon tea, Milo, Milo, terus apa lagi ya? 2 lagi. Lemonade. Lemonade. Terus Terus minuman es batu. es batu. Itu mah dikunyah, es batu bukan minuman. Makanan. Mie goreng, Mie goreng, mie kuah. mie kuah, mie rebus, mie kukus, Enggak. saru paning mie-mihan. Nah, seneng banget dia. Apa? Terus Mie goreng, mie coklat. rebus, coklat. Enggak pakai mie rebus. Oh enggak, mie goreng, coklat, Mie kuah, mie kuah, terus permen, permen. Satu lagi, es krim. es krim. Grisel, bacain nomor 10. Lagu yang paling suka dinyanyikan apa? Untuk saat ini lagu yang sering aku nyanyiin tuh lagu Lihatlah Lebih Dekat dari Sherina. Lihat lebih dekat. Yang kayak gimana lagu ini? Yang mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat segalanya lebih dekat dan kau akan mengerti. Coba lanjutin lagunya, Grisel. Enggak tahu. Nggak tahu. Grisel, bacain lagi dong nomor 13. Sorry. Ya maaf. Siapa yang paling sering mendukung latihan nyanyi di rumah? Kalau yang sering mendukung pastinya orang tua, mama gitu. Terus kalau di rumah biasanya subuh-subuh tuh suka dibangunin sama mama buat latihan nyanyi. Terus ada kata-kata mama yang jadi motivasi aku. Jadi kayak, kamu mau nangis sekarang atau mau nangis nanti setelah lomba gitu. The best itu dia. Tapi maksudnya nih, aku tadi ngedengar dibangunin subuh-subuh disuruh bernyanyi. Iya. Itu tiap hari itu? Ya kadang-kadang aja, nggak setiap hari juga. Biasanya kalau menjelang lomba juga. Oh, menjelang lomba aja kan teh. Lombanya nanti Desember. Sekarang masih bulan Juli. Terus sholat dulu, sholat. Nyanyi. Sholat. Nyanyi gitu. Tapi bener tuh, Grisel, teman-teman semua tuh ingat tuh kata pepatah Mama Keisha. Mau nangis sekarang atau nanti pada saat di panggung? Nangis dia. Kalau Grisel nangis kalau lagi apa? Nangis kalau adik aku Jaya.
Terus nangisnya kayak gimana? Nangis. Tapi Keisha sempat nggak sih nangis di atas panggung gitu saking deg-degannya? Nggak pernah nangis. Jadi benar-benar kata mama benar-benar dilakukan ya. Ya udah mending nangis dulu aja deh sebelum manggung daripada nangis di atas panggung gitu ya. Kata mama juga bukan gitu Kibo. Boleh jelasin kayak gimana Sob? Jadi kalau misalnya aku misalnya nggak suka, kadang-kadang tuh suka nggak mau belajar nyanyi gitu, atau enggak yang hafalin apa atau belajar pelajaran gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu. Kalau misalnya nanti pas udah beres lomba terus kamu kalah, kamu nanti nangis gitu kan. Jadi daripada kayak gitu, kamunya mending nangis sekarang aja, belajar dulu sekarang gitu. Jadi pas lombanya mungkin insya Allah bakal juara. Nah gitu. itu dia kasarnya mah habisin dulu tangisannya sebelum berperang gitu ya. Jadi misalnya udah beres mau kalah mau menang, oh udah tadi kan aku udah nangis nih, berarti harus hadapi dengan sangat semangat dan berjiwa lapang dada. Itu dia. Kalau Grisel sendiri, siapa yang sangat mendukung Grisel ada di sini jadi co-host bareng aku dan narasumbernya Keisha? Bunda. Gimana rasanya ketika Bunda ngasih tahu ke Grisel, Grisel, dirimu akan menjadi co-host nih hari ini. Siapin persiapannya apa aja? Persiapannya biasa aja. Ngapalin skrip? Ngapalin? Ngafalin apa? Ini pertanyaan-pertanyaan enggak? Enggak. Ngeprint. Yang ngeprint doang. Ide dari siapa ngeprint? Ide dari nggak tahu. Seneng terus dia ya, seneng aku lihatnya. Tapi dibaca-baca nggak sama Grisel waktu udah dapat bahwa Dia baca-baca. Grisel jadi co-host gitu. Baca-baca. Baca-baca dulu ya hingga akhirnya Kemarin lusa kemarin kayaknya dibaca pas udah datang, terus pas subuhnya subuh atau maghrib tahu, kayak ya udah subuh atau maghrib baca lagi. Oh jadi dibaca lagi biar nanti ngomongnya jadi lancar ya. Sama kayak Keisha juga latihan liriknya dibaca dulu atau ada langsung aja dengerin musik deh? Dibaca dulu sampai akhir, nanti pahami terus coba buat ngafalin dulu seperbaris atau misalnya separagraf gitu, terus diulang-ulang aja gitu. Lebih suka ngapalin lagu dibaca dihafalin atau bener-bener udah deh dari lagu langsung deh dari speaker gitu? Jadi awal-awalnya aku tuh suka dengerin dulu musiknya gitu, terus diulang-ulang nanti bisa aja hafal gitu. Nanti kalau misalnya udah hafal pas ngafalin kan jadi gampang ingat-ingat gitu. Oke, ada teknik-tekniknya sendiri ya. Kalau menghafal lebih suka di pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari? Sebenarnya sih bisa kapan aja, tapi itu tergantung aja. Kalau akunya sibuk atau misalnya lagi sekolah ya kan nggak mungkin ya. Ini saya pulang sekolah gitu atau nggak lagi ada waktu luang gitu, boleh. Kalau Grisel sendiri waktu ujian sekolah nih sebelum kenaikan kelas, ngapalinnya pagi, siang, sore, malam atau aku mau udah pintar nih? Atau dihafalin mama? Grisel 1 tambah 1 2. Enggak. Ngapalin enggak? Yang ngafalin tapi cuman lupa lagi kapannya. Lupa lagi. Ya nih, lihatin nih. Sekarang Grisel akan membacakan prestasi-prestasi dari Keisha. Nih. Juara 2, lomba mewarnai bersama Tupperware tingkat playgroup 1. 9 April 2018. Juara 2, lomba menggambar Hutli 76 SDN 153 Taruna Kalia 31 Agustus tahun 2021. Juara 1, lomba cosplay Hutli 76 SDN 153 Taruna Kalia 31 Agustus tahun 2021. Juara halaman 3, lomba angklung pemula tingkat SD se-Jawa Barat. Nah, stop dulu. Makin lama makin ke atas ya. Ke bawah. Nah, gitu dong. Nah, lanjut. Jawa Barat. Salah. Enggak apa.
Lanjut lagi. Juara halaman 3. Lomba angklung pemula tingkat SD se-Jawa Barat. Lomba Festival Angklung Day. Volume 3 tahun 2024. 10 sampai 11 November 2024. Juara 1 lomba pidato tingkat SD diadakan General Education Center tanggal 22 Maret tahun 2025. Juara halaman 1 lomba baca puisi 8 Mei 2025. Udah pokoknya banyak aja ya tuh. Banyak. Banget. Nanti misalnya mau lihat prestasi-prestasinya nanti sama Mama dikirim CV-nya ya ke teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita akan menceritakan dan mendengarkan lagi nih prestasi dari Keisha nih. Baik, Ibu mau bacain dulu Adlibs promo. Subscribe channel YouTube Champs Inspiration. Sorry semuanya dibenerin sama Kristal dibenerin. Subscribe channel YouTube Champs Inspiration, like, komen, dan share. Dan ikuti juga nih, bukan kajian biasa tapi bedah jiwa, training psikologi Islami, kelas khusus Separuh Jiwaku Hilang, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama Ustadz Ucu Najmuddin dan kawan-kawan di Ballroom Plaza Masjid Istiqomah Bandung. Hubungi 0821 2608 4255 dan juga Konsis Plan menerima jasa fotografi, videografi, rental studio, live streaming yang bisa dihubungi ke 0821 2608 4255. Nah, dan juga KBIHU Istiqomah siap mendampingi ibadah umroh dan haji plus aman dan nyaman, terpercaya, sunnah dan amanah. Hubungi ke 0823 1586 6462. Teman-cis, kita akan break sejenak karena Grisel mau pipis ya. Jangan kemana-mana, tetap di Champ Inspiration, inspirasi sang juara. Nanti kita balik lagi setelah Grisel pipis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri dari SD Priangan Istiqomah. Saya Agus. Saya Eki. Kesan menjalankan umroh dengan travel umroh Istiqomah sangat menyenangkan. Semoga kedepannya umroh Istiqomah lebih baik lagi. Umroh Istiqomah sangat memuaskan. Alhamdulillah kesan-kesan menjalankan umroh melalui umroh Istiqomah sangat menyenangkan dan memuaskan. Dari segi fasilitas dan pelayanan dari umroh Istiqomah sangat baik sekali. Alhamdulillah umroh bersama Istiqomah Umroh sangat nyaman dan membahagiakan sehingga saya bisa khusyuk dalam beribadah. Selama saya mengikuti perjalanan ini, saya merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan, dengan pelayanan yang diberikan. Buat teman-teman atau kerabat-kerabat, saudara-saudara yang mau ikut perjalanan umroh, pilih perjalanan umroh bersama Istiqomah Umroh. Istiqomah Umroh, sunnah dan amanah. Umroh Istiqomah, sunnah dan amanah. Umroh Istiqomah mantap. Umroh Istiqomah, sunnah dan amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali lagi di Cheese, Champs Inspiration, inspirasi sang juara. Teman Cis, masih bareng Bayu Kibo, masih bareng Grisel. Nih, Grisel. Masih bareng Keisha juga di sebelah kirinya Grisel. Masih membahas prestasi-prestasi yang bener-bener banyak banget dari Keisha. Sebelum kita masuk ke pertanyaan seputar dai cilik atau pidato, Bayu Kibo ingin nanya dulu ke Keisha nih. Pengalaman apa yang didapat dari lomba bernyanyi dan hadiahnya yang benar-benar berkesan? Untuk pengalamannya banyak sekali ya, yang pastinya sangat bermanfaat dan juga untuk berguna untuk tampil-tampil yang lainnya. Untuk hadiahnya juga pastinya ada trofi dan sertifikat penghargaan juga. Total Ada trofi banyak. sama sertifikat. Ada banyak. Kira-kira di rumah 100. 100 dong. Banyak pisan itu mah. Dari kelas 6 dari umur 6 tahun berarti itu tuh. Kalau 6 tahun sih belum ikutan lomba ya, masih kayak sertifikat kayak udah tampil gitu. Jadi mungkin untuk kelas 5-6 kayaknya. Itu kan hadiah dari panitia nih. Iya. Kalau dari orang tua, hadiah benar-benar berkesan apakah Mik Dewi Yul mungkin? Nggak tahu Dewi Yul. Aduh, salah zaman ya. Apa hadiah yang benar-benar berkesan? Dewi Yul. Kalau hadiah yang berkesan mungkin kayak dikasih baju misalnya ya, Oke. baju, terus kayak kerudung atau misalnya pakaian yang lain gitu. Tapi kesannya tetap aja belajar. Oke, yang penting mah dapat hadiah dari orang tua ya. Kalau Grisel sendiri yang benar-benar dikasih hadiah nih, mau itu kado ulang tahun, mau itu gara-gara Grisel naik kelas, gara-gara berprestasi, apa dari Bunda? Kalau ulang tahun sih, ulang tahun ke-7, aku dikasih sepatu roda yang baru. Udah siap belum? Sepatu roda yang baru. Pernah aku mainin, Bisa tapi bisa. Awalnya sepatu roda aku rodanya dari plastik, terus sepatu roda yang baru dari karet, sepatu roda yang rodanya dari plastik untuk adik aku. oh jadi turun temurun. Dan sekarang Bunda pakai roda yang busa ya. Atau yang Bunda suka main sepatu roda nggak? Gak tahu. Nggak pernah ngelihat Bunda naik sepatu roda. Bunda hobinya apa kalau boleh tahu? Kan kalau Keisha mamanya hobi bernyanyi juga. Nggak tahu, aku nggak tahu hobi Bunda. Sampai sekarang memasak Bunda. Memasak kan bukan hobi. Wah keren bener, masa bukan hobi tapi keseharian sehari-hari ya. Baiklah teman-teman semua, kita akan bermain games. Kalau bahasa zaman dulunya adalah gagarudaan. Ya, apa sih bahasa sekarang? Pancasila 5 dasar. ABCD 5 dasar, Pancasila 5 dasar. ABCD 5 dasar. Kamu mengerti cara bermainnya? ABC 5 dasar. Nah, misalnya A, B, C ya. Tapi bukan kata, tapi kita harus bernyanyi, membuat lagu dari kata atau huruf tersebut. Oke, siap? Mulai dari aku. ABC dulu dong. ABCD ke-5 dasar. A, B, C. Dari C. Nyanyi apa? Bebas bikin lagu sendiri. Caci cuceco. Bagus loh. Caci. Itu kayak teknik bernyanyi jatuhnya ya. Caci cuceco. Kalau aku mau udah pasti. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap. Keisha. Cinta, cinta, cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, persada bermandi cahaya gemilang. Oh tanah air betanan elok rupawan, inilah lagu kebanggaan. Penyanyi sih. Lanjut lagi. ABCD ke-5 dasar. A, B, C, D, E, F, G. G. Garuda Pancasila.
Benar, Garuda Pancasila, akulah. Pedomanmu. Oke. Patriot proklama. Udah pokoknya ada aja Garuda. Nah. Keisha. Bikin lagu sendiri juga nggak apa-apa. Oh ya, Dari G. dari apa ya? So, aku dulu aja ya. Ya. Gehu adalah kesukaanku tiap pagi-pagi sarapan. Ada isi toge dan juga sedikit cengek ditambah teh manis. Gehu. Senang dia. Dari G. Gajah-gajah yang besar, telinganya juga lebar, hidungnya juga panjang gajah. Hap, lalu ditangkap. Asal lagu cicak. Terakhir. Siap. Kamu yang ngomong. Aku enggak. ABCD Kalimantan Stan. Wah, banyak ini mah euy. So, absen. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. Wah, R. So, Krisel dulu R. Rambutan, aku suka rambutan. Bagus, coba. Rambutan, aku suka rambutan. Yuk, Krisel. Rambutan, aku suka rambutan. Yo, Bang Don. Rambutan, aku suka rambutan. Bagus itu. Itu bakal FYP di TikTok semua. Enakeun pisan euy. Keisha. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Banya Ramadan marhaban. Ya, Oke, keren. L ya, dari R ya. Risol, aku suka risol. Yuk semua. Risol, aku suka risol. Yuk, risol. Ayo coba lagi. Bagus, tepuk tangan dulu dong buat Keisha dan juga Grisel. Tolong bacain nomor 15. Kenapa kok bisa tertarik menjadi dai cilik? Sebenarnya untuk jadi dai cilik sendiri aku belum terlalu punya banyak pengalaman, dan emang pertama kali tampil tuh baru tahun kemarin yang kelas 5 SD itu. Nah, cuman menurut aku juga jadi dai cilik sih keren-keren aja ya, bisa. Cuma emang ada juga banyak banget tanggung jawab yang menurut aku sih lumayan besar, kayak waktu tampil tuh harus pelafalan bahasa Arabnya juga kan harus ini. Soalnya pernah pas lomba kemarin itu aku kan ngantenin surat Al-Baqarah ya ayat 256. Terus pas lagi mulai ngebaca, jurinya tuh sambil sambil kayak geleng-geleng gitu. Jadi akunya langsung kayak ke distract dikit lah ya, cuman langsung aja lanjut aja, dan alhamdulillahnya bisa aja tampilnya. Jadi takutnya tuh, kenapa ini juri kok geleng-geleng? Apakah ada salah dari aku? Iya. Atau mungkin ini lalat gitu ya, ada lalat di rambut juri, jadi geleng-geleng dianya, jadi ke distract lah. Tapi nih awal mula ada kan di sini juga dilihat nih, juara pidato juga nih ada. Lebih suka pidato atau ceramah Islam? Kayaknya kalau menurut aku sendiri lebih suka pidato sih. Kenapa? Pidato kayak kan aku juga motivator ya, di public speaking juga ada sesi pelajarannya motivator gitu. Jadi emang membara aja gitu semangatnya. Kalau untuk dai cilik sendiri kan emang menurut aku tuh harus nyambung sama keagamaan gitu. Jadi emang kata mamaku juga, kamu lebih cocoknya sih pidato biasa aja gitu. Tapi lebih groginya nih, pidato, ceramah menjadi dai cilik atau bernyanyi? Lebih groginya? Untuk pertama-pertama ya, ketiganya sih sama-sama bisa bikin aku kayak deg-degan atau nervous gitu. Cuman aku udah yakin sama diri sendiri pasti bisa, karena aku udah menghafal skripnya, udah belajar lagunya juga, dan emang ada juga kan teknik-teknik yang bisa bikin aku lebih tenang. Tekniknya apakah sama dengan bernyanyi atau beda?
Sebenarnya sih sama aja tekniknya ya. Kayak kalau public speaking emang kayak tadi, jadi kayak ambil nafas, tahan 8 detik, terus tahan lagi, habis itu baru hembuskan gitu. Jadi aku pakai aja teknik yang di public speaking itu. Karena emang kalau tampil lagi sekarang sebenarnya aku udah nggak deg-degan lagi karena udah terbiasa. Udah terbiasa ya. Grisel, Apa? nomor 18 tolong bacain Grisel. Biasanya kalau membuat materi ceramah bikin sendiri atau dibantu siapa? Untuk perlombaan yang kemarin itu skripnya dibuat oleh guru ngaji sama guru bahasa Inggris. Jadi terima kasih untuk guru ngaji Bu Nina dan juga guru bahasa Inggris Miss Dahlia. Karena kalau misalnya nggak ada ibu mungkin aku juga nggak bakal dapat skrip yang bagus. Karena waktu itu juga skripnya ternyata kurang sesuai awal-awalnya. Jadi diganti lagi sama guru ngaji aku. Kalau boleh tahu tema yang paling disukai dari ceramah atau pidato? Temanya ya yang kemarin, jadi berbakti kepada kedua orang tua, tiket mudah menggapai cita-cita. Boleh dong kita mendengarkan nih pidato atau ceramah dari Keisha. Teman-teman semua, jika ingin menggapai tiket untuk menggapai cita-cita, kita harus selalu mendoakan orang tua. Kita bisa membaca Robik firli wali walidayya warhamhumma kama robayani sogiro. Robik firli wali walidayya warhamhumma kama robayani sogiro. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Ya, berarti benar gak jauh-jauh dari nada-nada untuk bernyanyi ya ceramahnya. Fusion, featuring ya, bener-bener. Jadi gak jauh antara nyanyi, pidato, dan juga ceramah digabungin. Bisa nggak Grisel ceramah? Aku sebenarnya nggak tahu ceramah. Pidato? Nggak tahu juga. Makan basreng? Tahu. Baca nomor 21 Grisel. Gimana caranya membagi waktu antara latihan nyanyi, belajar, dan latihan ceramah? Nah, gimana cara membagi waktunya? Kalau membagi waktu itu sebenarnya sih mama ya yang bagi. Jadi kayak Manager. Iya, manajer. Road manager, mama. Jadi emang lagi dan lagi, jadi kayak subuh-subuh dibangunin gitu. Misalnya kalau ada menjelang lomba mungkin ceramah dulu atau enggak nyanyi dulu. Tapi situ bakal langsung belajar kayak matematika atau pelajaran lainnya gitu. Oh, jadi dibagi-bagi lah gimana mama pokoknya. Saya mama bangun nyanyi, jangan menyanyi ya. Bangun pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mama aja yang udah membagi waktunya gitu ya. Kalau kamu Grisel bagi-bagi waktunya gimana antara bermain dan belajar? Sebenarnya sih aku senang bermain. Belajarnya kalau menjelang ulangan. Jadi kalau pas mau ulangan baru aku belajar. Ulangan itu setiap berapa? 6 bulan sekali ya? 6 bulan sekali? 3? Iya, ulangan harian juga ada belajarnya. Tapi bener ya kamu nguap dulu, nguap. Masih pagi nguap. Tapi kamu bener ya nggak ada waktunya mau sore, pagi, malam, subuh untuk belajar. Yang penting mah ada waktu belajar, ada waktu bermain gitu ya Grisel. Tapi aku lebih sering sih kalau ada waktu seringnya aku main game. Kalau dibolehin. Ada jadwal-jadwal tertentu nggak sih buat main game? Apakah harus ngerjain PR dulu? Ada. Nah, kayak gimana tuh pembagian gamenya? Game kalau mau main game yang pertama atau enggak screen yang pertama harus sholat subuh dulu, screen kedua setelah pulang sekolah, screen ketiga tunggu aku pikir dulu. Sholat asar dulu. Sholat
Pokoknya sholat 5 waktu, beres sholat main game. Beres ngerjain PR, main game. Gitu. Aku nggak ada PR, aku nggak ada PR. Nggak ada PR. Cita-citanya apa sih Grisel? Cita-citanya jadi astronot sama sains. Wih, keren banget. Kalau Keisha cita-cita selain jadi penyanyi ya, selain jadi penyanyi, selain jadi penceramah, selain menjadi pidato, Kalau pengen cita-cita yang paling aku mau sih pengen jadi MC. jadi MC. Kenapa? Karena ya aku juga sebenarnya sih tertarik ya sama public speaking. Karena juga aku juga udah bagus kan public speakingnya. Terus MC juga kelihatannya kayak seru gitu. Ya aku pengen coba aja. Belajar public speaking dari mana sih? Mama emang suka kalau bahasa Thailand emang ngabaceo gitu. Atau gimana Mama? Dulu aku sebenarnya sih orangnya tuh emang berani ya. Cuman pernah waktu itu mungkin karena main HP gitu. Jadi akhirnya aku jadi agak-agak pendiam gitu. Jadi mau masukin aja gitu. Berarti gara-gara gadget berlebihan tuh teman-teman semua tuh dengerin. Bermain gadget lah sesuai dengan kadarnya. Jangan terlalu lama, jangan sampai seharian. Nanti bisa yang benar-benar kita tuh tidak bisa bersilaturahmi dan juga tidak bisa bermain di luar rumah gitu. Oke, bener juga kata Keisha ya. Nomor 25. Siapa orang yang paling berjasa di balik semua prestasi ini? Oke. Pastinya yang paling berjasa dari semua prestasi aku tuh pastinya orang tua ya, mama gitu. Sapa-sapa dulu dong Mama dong, Mama. Terus Guru-guru juga di sekolah. sapa dulu guru-gurunya. Terima kasih Bu Guru gitu. Siapa aja bu gurunya? Sapa dulu sapa. Terima kasih Bu Yayu, Bu Yayu. Bu Yayu udah ada dulu. Bu Yayu. Bu Anis, Bu Anis. Pak Iwan, Pak Iwan. Bu Sarah. Bu Sarah. Terus guru-guru di ngaji. Oh. Ada Bu Nina. Bu terima Nina. kasih. Sehat Bu Nina. Terus untuk di tempat les Miss Dahlia. Miss Dahlia. Siapa lagi? Udah? Udah gitu. Public speaking. Oh ya, public speaking. Terima kasih Coach Helmi, Coach Helmi. Coach Rena. Coach Rena. Sudah. Udah. Kamu mau salam-salam ke siapa? Harus kamu harus sapa-sapa dulu. Sok, sapa-sapa dulu. Enggak usah. Aku mah ngantuk. Oh iya, Bu Karisma, Masya Allah lupa Bu Karisma, makasih udah ngizinin Kay kesini. Bu Karisma nanti ditraktir ya bakso ya. Grisel, coba salam-salam dulu atuh buat siapa aja. Sok. Teman-teman, Bu Asri siapa sok? Sok. Siapa aja? Terima kasih Bu Asli. Bu Astrid, terima kasih. Terus? Terima kasih Bu Nina. Bu Nina. Terus? Terima kasih Bu Risma. Bu Risma. Terus? Teman-teman besti. Besti teman-temannya siapa aja teman-teman yang tadi? Bunda. Siapa teman kamu teh? Nanti biar nonton katanya siapa aja? Sok teman-teman bestinya, besti. Nana, jangan lupa nonton Nana ya. Terus? Marena. Terus? Udah. Penjual bola susu. Aku suka bola susunya. Dari 10 bola susu aku makan 8. Sama dulu dong. Sama dulu. Adik belum disapa adik. Gak usah adik. Oke lah kalau begitulah. Sudah luar biasa sekali, sudah hampir jam 11 tuh kita kesini dan kita live-nya itu sebenarnya jam 10 sampai jam 11 sejam ya, nggak kerasa kita udah ada di sini nih. Ada yang mau disampaikan nggak Keisha buat teman-teman semua biar semangat, biar nggak malu-malu ketika ikut lomba gitu? Jadi untuk teman-teman semua belajar dengan sungguh-sungguh juga ya, berani aja, pede untuk maju ke depan dan teruslah berprestasi dengan baik. Nah itu dia ya, tadi kan sebelum kita mau closing nih tadi Keisha bilang untuk pembagian waktunya
itu ada road manager. Manajer tetap dari Keisha. Nah sekarang nih, karena masih ada waktu, kita mau ngobrol sama mamahnya Keisha. Keisha, tolong panggil mamahnya Keisha. Mama, kesini, mama kesini. Nah, kita mau ngobrol tentang parenting. Mangga mama sok di belakang sini mama. Nah, mangga ini dia, tepuk tangan dulu dong buat Mama Kay. Mama assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama pengen tahu mama bagaimana cara mendidik mama hingga akhirnya Kay bisa benar-benar berprestasi dan juga pembagian waktunya seperti apa. Mangga mama. Aduh, sepertinya kayak kalau dilaporin ke Kaseto kayaknya salah ya. Berprestasi itu benar-benar bisa membagi waktunya mama gimana? Jadi saya tuh selalu menerapkan bahwa sok mau berprestasi enggak? Kalau mau hayu turut gitu. Karena saya bilang kamu berpotensi gitu. Jadi kalau apa-apa saya selalu bangunin ya seperti si Kay tadi bilang. Jadi setiap menjelang lomba atau misalnya lomba apapun, mau ulangan apapun, saya bangunin pagi-pagi. Saya selalu bilang mau nangis sekarang apa nangis nanti. Maksudnya nangis tuh mau nangisnya capek karena capek gitu belajar, atau mau nangis nanti setelah hasil ulangan atau pengumuman diumumkan. Nanti kamu kalau nggak juara sedih, tapi kan pasti. Jadi mending sedih sekarang karena capek berusaha gitu. Saya lebih menekankan seperti itu gitu. Tegas banget nggak sih mama kayak di rumah? Enggak. Kalau kata temennya sih bilang gini, kayaknya kalau jadi anak mama kayak saya nggak sanggup gitu. Menyerahnya tapi kayak jadi kuat gini dong. Iya, kata teman-teman kayak selalu bilang bilang begitu. Kayaknya kayak kalau mamahnya kayak saya nggak sanggup deh katanya. kalau boleh tahu Kay, dari mama nih, sosok mama yang benar-benar pengen diikutin sama Kay, apa sifat mama? Selain tegas ya, selain tegasnya ya. Apa coba? Pekerja keras, pekerja keras, terus mau belajar. Jadi kalau misalnya belajar, terkadang mama yang nyari itunya, yang belajarnya aja kayak bukan aku yang belajarnya. Oh jadi mama belajar dulu, baru diterapin ke Iya. Kay gitu. Iya, jadi ikut belajar lagi. Ikut belajar lagi. Kay, bener mama suka nyanyi? Suka. Oke, tolong bilangin ke mama, coba refnya gitu Aduh nyanyi. jangan ah, itu mah nyanyinya Lagu ini Poce Ponda. tua banget itu mah. Aduh tua banget. Enggak ah, nanti Mama, terkenal. Oh, nanti terkenal ya udah. Mama, hatur nuhun pisan mama Sama-sama, ya. Kak Ibo, Udah sama-sama. ngajak Kay ke sini. Grisel, makasih juga ya udah datang ke sini. Bunda, terima kasih banyak Bunda ya. Teman Ci semua, terima kasih banyak udah nonton kita. Dan juga buat teman Ci semua yang ingin melihat informasi-informasi seputar Media Istiqomah, bisa di follow Instagramnya di @mediaistiqomah. Ataupun mau lihat informasi seputar Champs Inspiration, bisa di follow juga Instagramnya di Champs Inspiration. Kalau begitu kita harus pamit undur diri. Terima kasih buat Keisha, terima kasih Keisha. Mama Keisha, terima kasih. Grisel, terima kasih banyak. Teman-teman semua, pokoknya pantengin aja kapan adanya lagi program ini dan siapakah co-hostnya dan siapakah bintang tamu berikutnya. Standby aja ya. Kalau begitu, Boy Kibo harus pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada salah-salah tindakan, mohon maaf kalau ada salah-salah bercandaan. Kalau begitu kita harus pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Cheese Champ Inspiration, inspirasi sang juara.